ini. Selayaknya kita berdoa bagi bangsa, agar Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia, serta memberikan roh takut akan Tuhan. Mari, saya undang kita semua berdiri, kita naikkan pujian, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu nyatakan Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa dicapai, suku-suku terjangkau, yang ada di pedalaman dijangkau oleh kuasa Tuhan, dan mereka diselamatkan. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami ada di sini Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya sentral, pusat dari segala pujian penyembahan kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih buat anugerah-Mu ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini, di mana kami boleh berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Urapi pemimpin pujian, para singers, pemain-pemain musik yang mengatur peralatan untuk kami, melengkapi kami boleh memuji Engkau. Sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami dalam ibadah diberkati Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang.
Terima kasih banyak Bapa. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, roh jahat apapun yang akan mengganggu acara ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hanya kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu, menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada slogan yang mengatakan teman rasa saudara. Kita percaya slogan itu ada di tempat ini. Amin. Karena Tuhan Yesus mempersatukan kita menjadi saudara dalam seiman. Mari kita naikkan pujian ini, Ku Kasihi Kau. Nanti Bapak Armilan akan mempersiapkan diri untuk memberikan kesaksiannya. Kita naikkan pujian Ku Kasihi Kau sambil kita melihat ke kiri dan ke kanan. Kita berikan jempol kita. Karena kita tidak bisa senyum karena tertutup dengan masker. Tapi kita bisa memberikan jempolnya kiri kanan ke teman-teman saudara-saudara seiman kita. Amin. Naikkan pujian ini. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Saya ulang kita semua. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya berdiri di atas mimbar pada pagi hari ini. Mungkin saudara tahu biasanya saya pakai pertama kali kursi roda, lalu saya pakai tongkat krek kiri kanan, lalu pakai tongkat kreknya hanya di kiri.
Dan 17 Agustus kemarin saya putuskan tanpa tongkat saya jalan. Saudara, saya mengucap syukur kebaikan Tuhan. Karena saudara mungkin tahu beberapa waktu yang lalu kecelakaan yang saya alami, saya sempat operasi di rumah sakit RSPAD. Kaki saya itu, ankle, itu hancur saudara. 3 tulang, tulang kering, dislokasi dan patah pas di bonggolnya tulang kering mau telapak itu patah kebelah 2. Dan sudah begitu tulang sendi itu juga patah 2 dan legiman. Jadi antara tulang bonggol ini ke telapak itu ada tulang-tulang di bawah itu berantakan saudara. Waktu ronsen dilihat, dokter ortopedi asisten presiden dia bilang, ini belum ketahuan, nanti kalau kita CT scan dan setelah kita bedah baru bisa kelihatan. Di CT scan hasilnya kurang lebih sudah ada caption pertamanya. Nah, ini hasil CT scan. Mungkin Ibu Susi yang lebih ngerti ini. Jadi ini keadaan tulang saya. Hancur saudara. Dan saat itu dokter residen, asisten dokter ortopedi yang nanti akan mengoperasi saya bilang, Pak, kalau seluruh dokter di dunia saat ini belum ada yang bisa bikin tulang sendi. Tulang sendi itu yang bikin hanya Tuhan. Jadi Bapak berdoa saja. Karena kalau tulang sendi ini kita memang nggak bisa apa-apain, ya kaki Bapak akan diam, mati. Jadi istilahnya telapaknya diam aja. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana saya nginjak sustain piano ya, saya pikir ya. Gimana saya nginjak gas mobil. Tapi ya udah, di dalam setiap sesuatu yang mengkhawatirkan saya tetap mengucap syukur. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang tidak pernah akan mempermalukan saya. Jadi saya berdoa dan sampai operasi itu yang katanya dokter siapkan darah 3 kantong. Karena ini operasi berdarah-darah Pak. Bapak minum obat pengencer darah sekali 2. Saya minum thromboaspirate, saya minum dissolve. Ini operasi akan berdarah-darah. Siapkan kantong 3 darah minimal dari keluarga. Terpaksa kita cari dari mana-mana. Dan setelah operasi, ternyata tidak 1 kantong itu yang dipakai. Tuhan luar biasa saudara. Kadang-kadang kita kan di dalam setiap kejadian yang kita alami, masalah dan musibah, kan kita selalu memikirkannya pertolongan Tuhannya seperti apa. Kita harus memikirkan sesuatu yang spektakuler. Tapi buat saya saudara, saya tidak memikirkan itu. Saya nggak jauh situ. Saya hanya waktu itu saya hadapi semua dengan rasa sakit, itu hanya mengucap syukur. Karena saya percaya, Tuhan pasti akan menolong saya. Saya nggak mikirin yang aneh-aneh yang spektakuler. Walaupun setelah itu semua terjadi, saya mau menyampaikan hal-hal yang spektakuler akhirnya. Mulai dari operasi. Sendi yang katanya sudah tidak bisa dibikin. Dokter sudah bilang ke istri sama anak saya yang nunggu, dia bilang, kalau nanti saat operasi keluarga dipanggil, the worst yang paling jelek akan disampaikan. Ternyata selama operasi itu hampir 5 jam, keluarga tidak ada yang dipanggil. Berarti istri dan anak-anak saya berpikir, oh aman-aman saja. Selesai operasi, dokter residen itu bilang bahwa sendi Bapak bisa diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi memang banyak hal. Saya sangat mengucap syukur Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur dalam kejadian yang saya alami. Saya nggak mau berpikir yang spektakuler.
tetapi saya Tuhan izinkan untuk melihat betapa baiknya orang-orang di sekeliling saya di dalam keadaan ketidakberdayaan saya. Istri saya gak gampang, saudara. Dia melayani saya dengan keterbatasan yang sangat-sangat terbatas. Kemana-mana saya suka jalan, saudara. Kadang-kadang ke mall, ya terpaksa istri saya dorong kursi roda, naikin kursi roda ke mobil, turunin lagi. Saya tahu itu berat, dan dia yang harus menyetir terus. Anak-anak, dan saya percaya di sini banyak teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang setia mendoakan saya terus. Pak Luki dan wakil gembala yang lain, saya percaya. Terima kasih untuk doa-doa Bapak, untuk support Bapak. Saya sebutkan di sini ada satu teman rasa saudara, kata istri saya ya, Pak Gunadi. Pak, terima kasih. Kalsium Bapak itu ada di dalam tulang saya saat ini, Pak. Tuhan Yesus berkati Bapak. Saudara, dan hal yang luar biasa saya mau sampaikan. Kenapa saya tetapkan tanggal 17 itu saya lepas tongkat. Dengan iman saya jalan. Padahal awal bulan, saudara, saya masih belajar weight, tekanan pakai timbangan ya. Saya 70 kilo nih kaki saya taruh di timbang. Saya tekan untuk 70 naik 75, kaki saya tuh masih ngilu. Awal Agustus, saudara. Dan dari saat saya timbang 70-75 ngilu, saya nggak pernah mau timbang-timbang lagi. Saya bilang, saya tanggal 17 saja yang saya tunggu. Kenapa, saudara? Saya mau sampaikan satu video tanpa suara. Nanti saudara akan saya share suaranya melalui HP saya. Tanggal 18 Februari saat saya habis dioperasi malam-malam, anak saya yang pertama, Rio, ya dia seorang pendeta, dia bikin mesbah keluarga. Dia memuji Tuhan dan di situ dia doakan saya. Dan di dalam doa itu juga cucu saya yang kecil, Syauran, dia juga doakan saya. Mungkin di play Angel. Nah, ini saat cucu saya Syauran mendoakan saya. Dia lagi berdoa. Tuhan Yesus berkati, sembuhkan Grandpa Tuhan, dokternya bilang gak capek. Tuhan terima kasih, Tuhan lindungi Grandpa 17 Agustus. Tuhan terima kasih Tuhan buat Saudara dengar ya, 17 Agustus dia sebut. Kita semuanya bingung. Apa korelasi doanya dia dengan 17 Agustus? Itu 18 Februari dia doakan, saudara. Dokter ortopedi yang mengoperasi saya, Dokter Yanuarso, dia mengatakan bahwa saya tuh bisa jalan kurang lebih 1 tahun. Dengan benar-benar normal, sempurna. Dan ya, saya kembali berdoa, Tuhan, ya, terima kasih. Saya ngucap syukur aja, selalu saya ngucap syukur. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan saya yang terbaik. Dan ini adalah doa cucu saya, dia sebutkan 17 Agustus. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Kira-kira akhir Juli, saya ronsen, dokter melihat, bisa ditunjukkan foto yang kedua. Ya, ada ronsen, hasil ronsen yang terakhir. Itu dokter lihat itu, dokter setengah terpesona. Karena dia bilang, wah ini sih udah jadi tulang Bapak, katanya. Ini lihat putih-putihnya semua sudah menutup. Dokter katakan, kalau kayak gini Bapak jalanlah bulan depan. 17 Agustus Bapak jalan.
Aneh saudara, dokter sebut 17 Agustus. Saya tidak dokumentasikan. Nggak enak dong lagi ngomong masa saya rekam gitu ya. 17 Agustus. Dan awal Agustus saya coba masih menjejakkan kaki saya masih ngilu. Tapi 17 Agustus saya lepas tongkat, saya jalan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa saudara. Bahkan 18 Agustus saya sudah bisa jalan cukup jauh saudara. Dan kalau saudara lihat kaki saya saat ini, saya bisa tekuk sendinya main seperti ini tanpa masalah. Tuhan memberikan kesempurnaan. Dia memberikan lebih bahkan daripada yang kita pikirkan saudara. Saya akan akhiri kesaksian ini, saya akan menyanyi satu lagu. Ini sangat baik saudara lagunya, sangat luar biasa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara perhatikan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Saudara aminkan itu saudara. Di dalam doa kita, apa yang kita harapkan Tuhan akan jawab bahkan lebih daripada itu. Saya cuma mengharap Tuhan, gak apa-apa deh Tuhan, kaki saya jengker, keras, gak apa-apalah. Tapi Tuhan memberikan lebih dari yang saya harapkan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Ya saudara, pada hari itu saya setiap pagi bangun tidur pasti saya selalu mencari wajah Tuhan. Sebelum saya melakukan apa-apa, saya pasti berdoa. Di salah satu doa saya mengatakan, Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan, lepaskan kami dari mara bahaya, jauhkan juga kami dari celaka. Tapi hari itu, pagi itu, di saat Aldo nelfon saya, Mah, Papa kecelakaan. Hari itu Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Tetapi saya tetap melakukan bagian saya, yaitu percaya. Karena saya yakin saya tidak sendiri, ada Tuhan. Dan pada waktu yang indah, pada waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan semuanya bagi kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus. Saya ulang begitu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Dengan iman menaikkan pujian ini, panggil Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi jemaat saja. Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mendengar. Haleluya, inilah iman kami kepada Engkau. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami berdoa, kami meminta selalu mau cepat Tuhan. Kami mau menginginkan segala sesuatu instan. Tapi pada hari ini kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Waktu Tuhan adalah yang tepat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta Ibu Elizabeth untuk berdoa untuk firman. Mudah dimengerti, lewati cobaan. Bapak kami Adam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan segala sesuatu ada waktunya. Kami tahu Tuhan Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengar kesaksian bagaimana luar biasanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini kami percaya kami akan terima berkat firman-Mu yang hidup itu ya Tuhan Yesus.
Kami terima firman-Mu akan menjadi terang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan ya Tuhan. Pakai dia ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Refdi. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pagi ini. Walaupun dengan keterbatasan sound system, tapi kita tahu kita datang kepada Tuhan yang tidak terbatas ya. Dan saya pribadi sudah diberkati oleh kesaksian Bapak Armilan. Sungguh nyata sekali pertolongan Tuhan. Dan buat saya itu kelihatan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya sendiri kaget lihat Pak Armilan bisa jalan demikian. Di luar dugaan saya sih. Kenapa? Karena sepupu saya sendiri sekitar 15 tahun lalu di usia yang lebih muda sempat kecelakaan, kakinya patah di 3 tempat, tapi sampai saat ini pincang jalannya. Ini Bapak Armilan di usia yang 57. By the way, Bapak Armilan punya ulang tahun sama dengan almarhum Bapak Gembala ya. Jadi minggu depan semoga ada kue ulang tahun buat beliau. Karena pelayanannya sangat memberkati kita. Luar biasa, luar biasa. Apalagi tadi dengar cucunya doa ya, seperti dinubuatkan tanggal 17. Dan saya percaya semua hal kebaikan di dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Baik saudara, mari saudara ini diberkati Tuhan ya. Minggu lalu ada yang bersaksi mengenai operasi jantungnya, sekarang operasi tulang kakinya. Jelas Tuhan bekerja di jemaat AMS ini. Saya tidak bisa panjang. Mari kita buka di Wahyu 3 ayat yang ke-14. Wahyu 3 itu dimulai dari Wahyu 2. Ada 7 surat yang diberikan kepada 7 malaikat jemaat. 7 gereja saat itu. Yang menulis siapa? Yang menulis Rasul Yohanes, tapi yang memberikan suratnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia memberikan kepada 7 jemaat yang berbeda, dan kalau saudara belajar dari 7 jemaat itu, 5 jemaat termasuk 5 jemaat yang buruk atau yang salah. Hanya 2 jemaat yang baik di mata Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan belajar dari 1 jemaat yang terakhir, surat terakhir yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Mari kita baca ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Satu surat yang dimulai dari penegasan siapa pengirimnya. Ini surat dikirimkan bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi orang yang sudah percaya Tuhan, karena ini namanya gereja. Tapi si penulis yang memiliki wahyu ilahi dari Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa pengirimnya ini Amin. Amin adalah kata lain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ditegaskan di situ dia adalah saksi yang setia dan benar. Setia bukan berarti selalu bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Betul itu setia. Tapi setia juga berarti bahwa dia akan menepati semua janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya kepada dia ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada dia.
Satu hal yang perlu kita pahami, khususnya di akhir zaman ini, adalah Tuhan setia kepada janji yang Dia pernah berikan dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh berbagai macam penulis. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang jauh dari Tuhan. Jemaat Laodikia adalah jemaat gambaran dari gereja di akhir zaman. Di ayat ke-15 kita tahu kesalahan atau kekurangan dari jemaat ini adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di ayat 15 kita lihat ada satu standar. Ada satu keinginan dari Tuhan untuk semua gereja, tapi khususnya gereja di Laodikia ini. Tuhan bilang, kamu tidak panas, tidak dingin. Sebagusnya, sebaiknya kamu adalah dingin atau panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ada dua kutub yang berbeda. Keinginan Tuhan kamu dingin atau panas, tapi Laodikia tidak. Tidak dingin atau tidak panas, dia ada di tengah-tengah, dia suam kuku. Ada satu standar, ada satu kehendak, keinginan yang gagal dilakukan dipenuhi oleh jemaat dari gereja Laodikia tersebut. Dan ini adalah satu kondisi yang tidak ideal. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berbicara dengan kata-kata yang sehari-hari. Dia bicara dengan kata-kata yang mudah difahami oleh si penerima firman. Nah, Laodikia, saudara, dia sekarang ada di tanah Turki. Dia ada dalam satu area, dan satu area tersebut ada 3 kota. Laodikia adalah salah satunya. 2 kota yang lain disebut Hierapolis dan Kolose. Hierapolis ini masih ada sampai sekarang di Turki. Dan kalau saudara yang sempat pergi ke Turki terakhir dengan almarhum Bapak Gembala, saudara mungkin masih ingat kita pergi ke satu tempat yang namanya Pamukkale. Pamukkale itu satu sumber air panas. Tempatnya putih seperti batu kapur, bertingkat-tingkat. Nah, Hierapolis ini dia punya sumber air panas. Sumber air yang bisa menyembuhkan kita tahu. Kolose di satu sisi, dia punya sumber air yang dingin atau yang segar, yang menyejukkan. Laodikia ada di antara 2 kota itu. Di antara satu kota yang memiliki sumber air panas, satu kota sumber air yang sejuk, yang dingin di atas gunung, yang bisa dijadikan air minum yang untuk menyegarkan dahaga orang-orang yang haus. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak panas airnya seperti Hierapolis, engkau tidak dingin airnya seperti Kolose, tapi engkau suam kuku saja. Dan dibilang oleh Tuhan sendiri di ayat yang ke-16, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau tidak bisa diterima. Engkau mau menjadi bagianku, tapi dengan satu kondisi, suam kuku. Aku tidak bisa menerima itu. Sampai sekarang, di reruntuhan kota Laodikia, kalau saudara buka YouTube atau belajar, itu ada satu aliran pengairan di bawah tanah yang dikenal dengan nama aquaduk. Mereka bikin karena mereka tidak punya sumber air sendiri. Mereka bikin aquaduk itu dari sumber mata air di gunung dan dialirkan di bawah tanah sampai ke kota. Saat air yang bersih itu mengalir sampai ke kota, saat mereka minum,
itu tidak lagi menjadi bersih seperti di sumbernya. Itu sudah kotor, sudah tidak bisa diterima lagi oleh tenggorokan kita. Orang pengunjung yang datang ke Laodikia saat itu, saat mereka minum air Laodikia itu, mereka akan merasakan sesuatu. Saudara tahulah suam-suam kuku itu seperti air yang anyep, ya, nggak enak. Pengunjung yang datang ke Laodikia, saat mereka minum air itu, mereka akan muntahkan air itu langsung. Karena mereka merasakan ada satu yang asing, satu yang tidak baik masuk ke dalam diri mereka. Dan Tuhan sendiri bilang, engkau seperti air suam-suam kuku itu. Engkau seperti air yang kotor. Tidak bisa aku terima itu. Itu bukan standar aku, air yang suam-suam kuku. Dan dibilang, aku muntahkan engkau. Satu penegasan yang sangat keras. Dia tidak bilang aku terima, aku muntahkan. Dan kita tahu, kalau saat kita muntahkan sesuatu, satu di antara dua. Ada yang salah dalam diri kita, atau ada yang salah dengan apa yang kita makan atau minum. Tapi ini Yesus yang bilang, tidak mungkin ada yang salah dengan diri Yesus. Otomatis ada yang salah dengan jemaat Laodikia. Air yang suam-suam kuku itu adalah gambaran, saudara. Orang-orang yang munafik. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman seperti orang Farisi. Tapi mereka menganggap mereka sudah mendapatkan kebenaran karena mereka melakukan Taurat. Mereka melakukan firman. Mereka bukan mendapat kebenaran karena mereka percaya dengan iman kepada Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Tidak mungkin kita memiliki kebenaran karena usaha kita. Kita hanya bisa memiliki kebenaran. Kebenaran dimasukkan kepada kita hanya karena kita memiliki iman kepada Kristus Yesus. Tapi orang-orang yang punya self-righteousness, kebenaran sendiri, merasa dirinya benar karena aku sudah melakukan banyak hal. Itu orang yang suam-suam kuku. Dan itu yang bahaya. Kenapa? Karena orang Laodikia selama itu, mereka hidup dari air yang suam-suam kuku. Mereka minum, mereka nikmati air itu. Mereka tidak merasa ada yang salah. Tapi orang yang tidak pernah mengalami itu, mereka tahu ada yang salah. Orang yang memiliki kebenaran diri sendiri, mereka tidak sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Banyak orang yang bilang air yang panas itu adalah bicara mengenai kasih yang membara terhadap Tuhan. Hati yang masih terbakar oleh kebaikan Tuhan. Sedangkan air yang dingin adalah kebalikan daripada air yang panas itu. Hati yang belum mengenal Tuhan. Tapi Tuhan sendiri bilang di ayat yang sebelumnya, sebaiknya kamu kalau tidak panas, ya dingin saja. Jangan tengah-tengah, jangan suam-suam kuku. Kenapa Tuhan bilang begitu? Di ayat 17, ini adalah efek dari satu ketidaktahuan. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang yang suam kuku tidak tahu keadaan diri dia yang sebenarnya. Dia bilang, aku kaya, aku sudah cukup. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dalam bahasa Inggrisnya self-sufficient, sudah cukup. Apa yang sudah aku kerjakan cukup.
Aku sudah datang kepada Tuhan, aku sudah ibadah, aku sudah doa, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, apa semua. Sudah cukup, semua yang Tuhan inginkan aku sudah kerjakan, sudah cukup. Orang yang seperti ini, itulah yang disebut orang-orang yang coba meraih kebenaran dengan mengerjakan, dengan usaha dia sendiri. Yesus bilang di ayat sebelumnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Di 7 surat diawali dengan aku tahu, tidak ada yang tersembunyi. Aku tahu semua pekerjaanmu. Aku tahu jemaat ini, aku tahu apa yang ada di dalam jemaat ini. Aku tahu orang-orang yang ada di dalam jemaat ini. Aku tahu hati dari setiap orang yang dalam jemaat ini. Aku tahu semua pekerjaan apa yang kamu lakukan, aku tahu. Tapi Laodikia salah. Mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan berikan firman ini mungkin untuk sebagai satu teguran kepada kita agar kita jangan seperti jemaat di Laodikia. Kita sudah merasa cukup. Kita tidak kekurangan apa-apa. Dan Yesus sendiri bilang, engkau miskin. Oh, manusia bilang, aku kaya loh, aku cukup loh. Ini bukan bicara mengenai uang. Ini bicara mengenai rohani. Aku cukup loh. Engkau melarat. Kasihan, engkau buta, engkau tidak bisa melihat. Dan engkau telanjang. Kalau ketelanjangan selalu bicara mengenai kebenaran, saudara. Adam dan Hawa saat mereka berdosa pertama kali, yang mereka sadar pertama apa? Telanjang. Di dalam Lukas, coba kita buka Lukas 8 ayat yang ke-9. Di sini kita bisa mengerti ada satu contoh yang Tuhan Yesus sendiri bilang. Lukas 8 ayat yang Lukas 18, maaf. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Saudara perhatikan itu ya, menganggap dirinya benar. Kalau orang sudah menganggap dirinya benar, itu punya kecenderungan untuk melihat orang yang lain itu salah. Menganggap diri benar beda dengan orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan tidak akan melihat orang yang di kiri, kanan, depan, belakangnya, orang yang lebih rendah. Tapi kalau orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ini orang yang suam-suam kuku. Dia tahu kebenaran. Tapi dia rasa kebenaran itu karena aku sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Ada ayat 10 kita baca terus ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama. Aku berbeda dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk itu pemungut cukai yang dia lihat. Dia bandingkan dirinya. Dirinya benar karena dirinya merasa beda. Aku bukan penjahat, aku bukan perampok, aku bukan pemungut cukai. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aturan Yahudi berpuasa itu hanya 1 kali. Tapi dia mau memberikan lebih. Ini supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia melaksanakan Taurat atau firman Tuhan. Ayat 13 cerita mengenai pemungut cukai.
Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini atau pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan bilang, kamu tidak dingin, kamu tidak panas. Sebaiknya kamu dingin atau panas. Jangan suam-suam kuku. Tuhan tidak bilang sebaiknya kamu panas. Tapi Tuhan lihat, orang yang panas adalah gambaran orang yang memiliki kasih dan iman kepada Kristus dan percaya bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu semua boleh terjadi karena Tuhan sudah benarkan dirinya melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Orang yang suam-suam kuku seperti orang Farisi, dia tahu Taurat, dia tahu firman Tuhan, tapi dia merasa dirinya lebih baik. Karena apa? Karena saya sudah tahu firman Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan. Ada orang yang saya tahu atau orang yang saya pernah dengar, dia punya pasangannya melakukan kesalahan yang besar, sangat-sangat besar. Dan kemungkinan satu kota sudah tahu itu semua. Tapi dia bilang, aku sudah mengampuni dia. Cuman ini orang, setiap kali jalan kemana-mana, setiap kali ketemu orang yang beda, dia bilang ke orang-orang lain, ya, memang dia salah, tapi aku sudah mengampuni dia. Karena aku memiliki kasih Kristus. Nanti dia jalan kemana lagi? Dia bilang hal yang sama, saudara. Ujung-ujungnya satu kota tahu kesalahan besar pasangannya dari diri dia sendiri. Saudara, kalau mau mengampuni, kalau betul kasih Allah ada di dalam hidup saudara, saudara tidak akan bilang-bilang seperti itu. Pengampunan itu sifatnya personal, pribadi. Pertama kepada Tuhan dan kepada orang yang kita ampuni. Kita tidak perlu kasih tahu bahwa, oh ini karena kasih Tuhan yang ada dalam diriku nih, makanya aku bisa lakukan ini. Kasih itu nggak usah dibilang-bilang seperti itu. Orang yang suam-suam kuku lebih sulit untuk bertobat daripada orang yang berdosa sama sekali. Makanya Tuhan bilang, lebih baik kamu panas atau dingin sekalian. Jangan seperti orang Farisi yang munafik. Tahu kebenaran tapi tidak mengerjakannya dengan cara yang seperti Tuhan inginkan. Oh, itu banyak orang-orang seperti itu sekarang. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi saat orang berdosa datang, Tuhan, pemungut cukai bilang, aku ini orang berdosa, kasihanilah aku, cukup. Orang yang belum pernah mengenal Tuhan tapi dia datang dengan hati yang rendah, itu akan lebih mudah diterima oleh Tuhan. Sebuah gelas yang kosong akan lebih mudah kita isi oleh satu cairan yang baru. Apapun yang kita mau tempatkan akan lebih murni. Tapi satu gelas yang sudah terisi setengah, dengan apapun itu yang ada sebelumnya, saat menerima satu lagi bagian yang baru, itu akan susah. Apa yang dia terima tidak akan menjadi murni, karena sudah ada di dalam otaknya kebenaran milik dia sendiri, self-righteousness. Makanya Tuhan bilang, sekalian aja, kalau nggak panas, dingin aja kamu sekalian. Makanya saudara, di dalam Matius 5 kita tidak perlu buka. Ucapan berbahagialah
kamu di atas bukit itu, khotbah Yesus di atas bukit. Yang pertama, berbahagialah kamu yang, ada yang hafal yang pertama apa? Miskin. Orang yang tidak merasa, yang merasa tidak punya apa-apa dan sadar, bukan orang yang aku tidak kekurangan apa-apa. Bukan itu jemaat Tuhan yang Tuhan inginkan, bukan itu gereja yang Tuhan sudah siapkan jadi mempelai di akhir zaman. Makanya ada 5 mempelai bodoh, 5 mempelai pintar, 5 darah pintar, 5 darah bodoh itu. Yang bodoh apa? Karena dia merasa aku tidak kekurangan apa-apa. Aku sudah punya apa yang diperlukan. Ternyata pas waktunya datang, habis. Berbahagialah kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang berduka. Berbahagialah kamu yang lemah lembut atau rendah hati dalam bahasa aslinya. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu orang-orang yang panas atau orang-orang yang dingin, yang mampu, yang mau mengakui bahwa dirinya ini tidak bisa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kebenaran bukanlah hasil dari apa yang kita kerjakan, saudara. Kebenaran bukan datang dari saudara memberi persepuluhan, dari saudara membaca firman Tuhan, dari saudara berdoa, saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara anggap apabila saudara melakukan itu semua, maka kebenaran akan menjadi milik saudara. No, bukan seperti itu caranya. Tapi kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kebenaran itu dalam bahasa Inggrisnya was imputed, dimasukkan oleh Tuhan sendiri, dipakaikan jubah kebenaran itu oleh Tuhan, maka kita bisa melakukan itu semua. Kita bisa datang beribadah, kita bisa memuji, kita bisa berdoa, kita bisa percaya, kita bisa tidak lepas dari harapan. Kita bisa suka membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena kita dibenarkan oleh firman. Jangan dibalik-balik. Jangan merasa bahwa ini tuh sesuatu yang harus aku kerjakan datang ke gereja untuk mendapatkan kebenaran. No. Gampang sebetulnya, saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dibenarkan. Kita tinggal lihat, apa kebenaran itu tetap ada di dalam diri kita. Saya sangat hormat sama Pak Armilan. Maksudnya apa? Waktu beliau masih dalam kondisi yang susah jalan, kursi roda pun masih tetap datang. Saya tahu masih banyak jemaat yang kakinya sehat, jantung tidak terganggu, mata masih bagus, tapi tidak datang. Orang-orang yang datang kepada Tuhan karena merasa dirinya sudah dibenarkan, itu orang yang Tuhan hargai. Dan saudara yang kekasih, jemaat Laodikia adalah jemaat gambaran gereja di akhir zaman, adalah yang harus kita waspadai. Kita lanjut baca di Wahyu yang tadi, Wahyu 3 ayat yang ke-18. Ini baiknya Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Ini bicara mengenai kebenaran. Emas bicara mengenai kemuliaan Tuhan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 3 komoditas terbesar jemaat gereja di kota Laodikia saat itu adalah: pertama, keuangan perbankan. Kedua adalah wool, kapas yang mereka hasilkan. Ketiga adalah pengobatan atau dunia kesehatan, yaitu mereka punya
minyak yang bisa menyembuhkan mata. Yesus memakai satu perumpamaan yang sehari-hari untuk digunakan untuk satu pengalaman spiritual yang baru. Ingat, emas kemuliaan Tuhan yang kau perlu. Kebenaran dari Tuhan yang kau perlu adalah pakaian baru untuk menutupi ketelanjanganmu, dosamu. Dan juga minyak urapan Roh Kudus yang akan membuka mata kamu untuk melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat dan tidak bisa mengerti. Beli dari aku, dapatkan dari aku. Jangan cari yang lain, aku ini sumbernya. Aku datang kepadamu. Ya, aku sudah memuntahkan engkau. Tapi Tuhan setia. Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus menjangkau orang-orangnya. Makanya di ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Banyak orang susah untuk bertobat. Banyak orang tunggu masuk penjara dulu baru bertobat. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu sama orang tuanya, nak cobalah, jangan curi-curi lagi, nak cobalah, jangan narkoba lagi, nak cobalah, berhenti melakukan itu. Orang tua masih ngomong baik-baik, dia masih tetap tidak percaya, dia melakukan kejahatan, masuk penjara baru. Kenapa Tuhan bilang, relakan coba, berikan hatimu terbuka untuk aku tegur. Oh, ada jemaat di Cianjur kaum muda, dia salah pergaulan. Pertama dia pemakai, kakaknya teman saya, pendeta hamba Tuhan, tapi adiknya pengedar narkoba. Keluar masuk penjara, saudara. Sudah seperti keluar masuk Alfamart. Sipir sudah kenal dia. Jadi penjara pun begitu dia masuk lagi, sipir penjara ngomong, kamu lagi, kamu lagi. Dia bebas, nggak tobat. Berbuat gitu penjara lagi, kamu lagi, kamu lagi. Sampai akhirnya dia mati. Tersebar berita bahwa dia mati karena ditembak oleh polisi. Penembakan Brigadir Yosua jadi besar karena jenderal, karena netizen. Tapi penembakan di kota kecil di Cianjur tidak pernah terungkap. Gampang, dia ditangkap, dia coba kabur, ditembak. Tapi orang bilang, polisi sudah capek. Tapi Tuhan tidak pernah capek. Tuhan selalu terus raih, coba, tarik semua orang. Makanya dia bilang, semua yang kukasih itu kutegur, kuhajar. Coba relakan hatimu dan bertobatlah. Kembali kamu jadi jemaat yang panas. Jangan suam-suam kuku. Jangan setengah-setengah. Tapi saya tahu di sini hampir semua jemaat tidak suam-suam kuku. Saya bisa lihat, saya bisa rasa. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, sebetulnya ayat yang paling menyedihkan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalimat terakhir atau yang Tuhan Yesus bicarakan dari 7 surat adalah dia bilang, lihat aku berdiri di depan muka pintu mengetuk. Artinya apa? Dia ada di luar, saudara. Dia tidak menjadi bagian dari jemaat Laodikia. Gereja apa yang Tuhan Yesusnya tidak ada di dalam? Gereja Laodikia. Yesusnya ada di luar dan mereka tidak sadar. Orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang senantiasa memandang orang lain lebih rendah, memandang dirinya lebih tinggi, self-righteousness. Yesus sendiri bilang itu orang munafik, orang Farisi. Dan orang-orang yang seperti itu susah sekali
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berdiri mengetuk. Dia berkuasa, maha kuasa. Kenapa dia tidak buka pintu? Katanya Tuhan bisa buka pintu yang tertutup. Kalau dia sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia sudah menutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi untuk masuk ke jemaatnya, ke gerejanya, ke miliknya, atau ada orang yang bilang ke hatinya, dia tidak pernah memaksa. Makanya saudara, pernah lihat kan ada foto yang Tuhan, seperti Tuhan Yesus berdiri, ada pintu, dan Tuhan Yesus seperti mengetuk pintu itu. Pernah lihat nggak? Ya, coba. Jangan cari di TikTok, agak susah. Google, Jesus standing at the door. Nah, saudara perhatikan itu gambar. Di pintunya tidak ada, ya, selalu digambarkan seperti itu. Jadi si pelukis menggambarkan bahwa Tuhan tidak akan masuk secara paksa. Dia hanya akan masuk kepada mereka yang mau membuka hatinya dan menerima dia dan bertobat. Jangan keraskan hatimu saat ini jika kau mendengarkan firman. Coba bertobat sebelum segala sesuatu terlambat. Keinginan Yesus adalah selalu ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Selalu ingin mengadakan jamuan dengan jemaatnya. Mempelainya ingin dia nikmati dalam 1000 tahun damai. Dan 7 surat jemaat diakhiri dengan kata-kata, aku akan masuk kalau kamu dengar suaraku dan bukakan pintu. Aku akan makan bersama dengan dia. Makan bicara mengenai supper. Kalau saudara tahu supper, it's not dinner. Supper adalah perjamuan malam. Perjamuan di larut yang lebih larut malam daripada dinner makan malam. Dia bicara mengenai akhir zaman, saat-saat terakhir. Saat-saat hari sudah mau masuk ke hari yang baru. Saat-saat 1000 tahun damai akan berlaku. Saat-saat sebelum dia datang kembali yang kedua. Ayo, buka pintu hatimu kalau kau mendengar suaraku. Aku ingin bersekutu denganmu kembali. Jangan keraskan hatimu. Terimalah aku. Bertobatlah. Dan biarkan kita duduk satu meja, satu hidangan. Tidak ada yang lebih indah, saudara. Saat kita makan, minum dengan orang yang kita kasihi dan orang yang mengasihi kita. Hanya satu yang bisa lebih indah. Kita makan dengan dia yang rela mati untuk kita. Agar kita bisa hidup selamanya dengan dia. Jangan tolak suara dia. Kalau saudara dengar, jangan tolak suara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus penghibur kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, agar dijauhkan kami memiliki hati seperti jemaat Laodikia. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang selalu panas kepadamu, hati yang dibenarkan oleh Engkau sendiri. Hati yang mau mengerjakan segala sesuatu karena kami sadar bahwa kami sudah ditebus dan dibenarkan. Kami tahu semua yang kami miliki ini bukan karena apa yang kami perbuat, tapi kami dapatkan karena Engkau yang memberikan kepada kami. Biarlah kebenaran itu menjadi bagian dari hidup kami, Tuhan. Mulai saat ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Dan kami memiliki buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh hidup kami. Karena Engkau sendiri Yesus yang bekerja di dalam hidup kami. Untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat AMS pada pagi hari ini. Kau lihat hati mereka Tuhan. Kau sudah berbicara. Biar mereka memiliki hati yang panas. Hati yang merelakan. Hati yang mau mendengar. Hati yang senantiasa mau bertobat. Hati yang mau menangis. Hati yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Hati yang senantiasa merasa lapar dan haus akan kebenaran. Yaitu akan diri-Mu sendiri Tuhan.
Karena kami tahu sesuai firman-Mu, mereka yang datang dengan rendah hati di hadapan-Mu, Engkau akan angkat pada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk menjadi bagian dari jemaat-Mu. Biarlah kami boleh pelihara iman kami ini, sehingga kami boleh duduk satu meja, satu hidangan Tuhan, menikmati 1000 tahun damai beserta dengan Engkau, memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, dan biarlah Roh Kudus tetap bekerja untuk memberikan pertumbuhan firman tersebut. Terima kasih Bapa, kami terima dan kami percaya semuanya ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang manis, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu di akhir ibadah yang Kau berkati ini. Kami bersyukur kami masih ada di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Kami memiliki kebenaran itu karena Engkau yang bekerja, bukan karena pekerjaan kami. Biarlah apa yang Engkau sudah tanamkan di dalam hidup kami ini, kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul buah-buah kebenaran itu boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami dan juga staf penggembalaan yang ada di AMS ini. Senantiasa Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka dengan kekuatan, dengan hikmat, juga dengan kasih, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh mendatangkan kebaikan, khususnya untuk jemaat AMS. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, ataupun yang mendengar, menonton lewat online. Kau berkati mereka semua Tuhan, yang datang, yang duduk di belakang sampai ke depan, dari usia yang paling muda sampai yang lanjut, dari yang masih sekolah, bekerja, kuliah, memiliki usaha, toko, dagang. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu, biarlah pertolongan-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan, sehingga kesaksian hidup mereka boleh menjadi berkat, kesaksian hidup mereka boleh menjadi berita bagi orang-orang sekitar, bahwa siapa yang percaya dan setia kepada Tuhan Allah akan senantiasa dipelihara, akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka maupun kecelakaan. Apapun yang kami kerjakan akan Kau senantiasa buat berhasil, karena kami punya Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga titipkan doa untuk satu putri dari keluarga Dr. Susi yang hendak melanjutkan sekolahnya di luar negeri Tuhan. Kami percaya mungkin kami tidak bisa melihat dia lagi, berpisah dengan keluarga, tapi kami tahu Engkau Tuhan tidak akan pernah berpisah dengan anak itu. Engkau akan menyertai dia, Engkau akan memelihara dia, menjaga dia, memberkati pendidikannya di sana. Apa yang dia lakukan di sana tetap ada di dalam lindungan tangan-Mu, dijauhkan dari tangan-tangan orang jahat,
dijauhkan dari tangan-tangan orang yang tidak baik. Biarlah apa yang dia perbuat juga berkenan di hadapan-Mu, boleh jadi berkat dimanapun Engkau percayakan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan pulang, berpisah satu sama lain. Kami tahu kasih penyertaan-Mu tidak akan berpisah dengan kami. Perlindungan-Mu akan menjadi milik kami. Malaikat-malaikat-Mu akan menyertai kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan terimalah berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, anugerah yang heran, juga kasih sayang damai sejahtera, sukacita Yesus Kristus menjadi bagian kita. Kekuatan dan penghiburan Roh Kudus akan mengikat, menyatukan kita jemaat AMS mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kembali kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan alaskan doa ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.